tradisi ilmiah ini adalah sesuatu yang sangat familiar, menjadi adat, makanya tradisi di dunia Islam. Mulai kapan? Mulai lambe. Nah, saya ikut bersyukur bahwa Al-Quran pada hari ini di tempat ini akhirnya kembali ke ahlinya. Bab kalau tidak bahaya. Dalam Al-Quran nanti mungkin Prof Zahid bisa membantu saya dalam mencari di surah dan ayatnya. Tapi saya ingat betul bunyi ayat dalam Al-Quran itu terkait bagaimana supaya kita take advantage, bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Al-Quran adalah firman Allah dalam Al-Quran, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu adalah ayat evidence yang bayyinah, yang sangat jelas, tetapi dengan satu syarat, yaitu di dada, pikiran, hati orang-orang yang diberikan ilmu. Alhamdulillah. Jadi langit sekarang ini kayaknya udah gak mendung lagi Bapak Ibu, karena Al-Quran insya Allah sudah kembali dikaji oleh ahlinya. Sebab di banyak tempat, saya tidak perlu menyebut di mana Al-Quran ini semata-matanya mantra, ini kan kacau. Padahal jelas Al-Quran itu adalah hudan, furqan, syifa, kan begitu. Petunjuk, pembeda, dan syifa, penyembuh. Dia memiliki healing power. Baik, saya sebenarnya tadi mau santai, Prof. Mau santai, tapi saya sangat bergembira seperti bagaimana Bapak yang mewakili Pak Direktur tadi itu, sampai beliau sangat terharu. Saya sampai berpikir begini, mungkin sejak 2023 Rokib Atid itu harus membuat file tersendiri. Itu ono rumah sakit di Indonesia, kajiannya tafsir, subhanallah. Jadi bukan ceramah, tapi kajian tafsir luar biasa. Jadi saya yakin Rokib Atid itu dok, Pak Moderator, itu jelas itu sampai perlu membuat file baru. Nah, berikutnya biar saya nggak kemana-mana, meskipun nanti mesti kemana-mana. Saya posisi hari ini, Prof Zahid dan semua yang hadir, bukan sebagai pembedah, nanti khawatir malpraktek. Karena expertise saya adalah sejarah, pemikiran, filsafat, sejarah, pemikiran, filsafat Islam. Bukan mufassir. Mufassir itu a'lad darajat fi ulumuddin. Bahasa Arab teh dikira kiai. Jadi saya lebih menjadi saksi, Bapak, ya, karena sejarawan itu adalah syahid, orang yang memberi kesaksian. Mudah-mudahan saya memiliki cukup energi dan kejujuran untuk memberikan kesaksian terhadap karya Prof Zahid ini. Yang kedua, akan memberikan tasjid, mendorong. Ya, sayang Pak Direktur nggak ada. Sebenarnya saya siapkan satu narasi untuk beliau, dan itu adalah bagian dari bedah buku saya. Jadi di dalam kata pengantar beliau itu, ya memang itu intinya, Prof. Ditunggu jilid-jilid berikutnya. Di sini ada 14 surah, 1 ayat
ayat yang monumental ya di kalangan umat Islam, yaitu ayat kursi. Berarti masih ada 100 surah. Bukan 30 tahun ya. Nggak tahu ilalamalanya ya Allah alam. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Nah tadi tolong nanti Pak Dokter, Pak Moderator ya, dan Bapak yang tadi ya Allah subhanallah, tolong sampaikan pada Pak Direktur sebelum saya mengkaji ini, membedahnya, bukan membedah, memberi kesaksian. Sehingga tadi saya bilang Rokib Atid sampai perlu file baru. Jadi di dunia akademisi Islam maupun umum yang dikenal sebagai Muslim doctor itu rata-rata hanya Ibnu Sina, yang di barat dikenal dengan Avicenna, yang bukunya, kitabnya itu sampai hari ini masih, maka nanti saya minta konfirmasi ke jenengan, itu katanya masih dipakai sampai hari ini di universitas fakultas-fakultas kedokteran di dunia, yaitu Al-Qanun fit Tib, itu yang kemudian dikenal di dunia medis sebagai bacaan wajib bagi calon dokter, dengan diterjemahkan sebagai Al-Qanon. Al-Qanun itu sebenarnya dasar-dasar ya, kalau dalam bahasa Arab. Sesungguhnya bukan hanya Ibnu Sina, Pak Moderator, Pak Dokter R.D. Khalida, luar biasa. Nama antum sama dengan nama saya. Khalid itu sama dengan abadi juga sama. Justru yang ingin saya sampaikan di sini adalah tokoh. Satu tokoh di dalam sejarah keilmuan Islam yang bernama Fakhruddin Ar-Razi, yang di barat dikenal sebagai El-Rajesh Ar-Razi. Mengapa tokoh ini yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar membedah bukunya Prof. Zahid? Karena satu, beliau ini direktur rumah sakit. Jadi Fakhruddin Ar-Razi ini direktur rumah sakit sampai 2 periode. Di periode pertama Khalifah siapa, yang kemudian periode keduanya di Khalifah Al-Muqtadi Billah. Jadi beliau ini direktur rumah sakit dan juga seorang tabib, seorang dokter. Menariknya, rumah sakit yang dipimpin oleh Fakhruddin Ar-Razi ini, karena beliau sendiri seorang dokter, tapi sekaligus sebagai seorang researcher, peneliti, sehingga rumah sakit yang beliau pimpin itu sekaligus sebagai pusat penelitian. Jadi bukan hanya Al-Mustasfa sebagai tempat penyembuhan, tetapi sekaligus adalah sebagai tempat penelitian. Nah, lalu apa hubungannya dengan bedah buku kita hari ini? Beliau juga seorang mufassir. Jadi karya beliau tafsir Mafatihul Ghaib, yang biasa dikenal di dunia pesantren dengan tafsir Al-Kabir, dan dikutip oleh beliau. Jadi itu salam saya untuk Pak Direktur dan semua teman-teman dokter di rumah sakit yang insya Allah mubarak ini, yaitu rumah sakit Muhammad Nur ini. Jadi saya itu jumping 1000 tahun yang lalu, Pak. Ada kajian tafsir di rumah sakit, langsung memori saya itu kepada Fakhruddin Ar-Razi. Dan tadi harapannya Direktur Pasca, Prof, nanti karena yang orang dalamnya Prof. Zahid, ya titip melalui Prof. Zahid. Ketika kita jadi UIN dan mungkin kita buka fakultas prodi kesehatan atau insya Allah kedokteran, mudah-mudahan kolaborasi ta'awun di bidang dengan rumah sakit Muhammad Nur ini bisa terjalin, karena harapan kita mustasfa itu sekaligus sebagai pusat riset bagi ilmu-ilmu kesehatan. Itu yang pertama.
Ini sudah masuk bedah nih, Pak. Saya membedah acaranya, kalau membedah bukunya tak bengal. Capok tola nih. Saya membedah acaranya. Jadi ini benar-benar katanya bahasa Arab itu dahsyat acara ini. Dahsyat betul. Rumah sakit membuat kajian tafsir di tangan ahli. Dahsyat itu bahasa Arab. Kira-kira kalau bahasa Inggrisnya itu speechless. Tak tahu apa-apa loh saya kaca lah, semuanya udah baik. Dan insya Allah semua yang hadir dan terlibat di dalam kajian ini termasuk khairun nas kata Nabi. Siapa itu terbaik-baik sebaik-baik manusia itu? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahun nas. Jadi orang sende ajar Quran, ngaji Quran. Nah, Pak Zahid dapat 2. Lah ajar Quran wa 'allamahun nas. Insya Allah. Bukan hanya mengajarkan bagaimana membaca dan menulisnya, tetapi sekaligus how to digging the deep meaning of the sacred text, our holy book, Quran. Jadi bukan hanya ngajar baca tulis, tapi sekaligus memahami murad, kandungan makna. Karena tadi itu bal huwa ayatum bayyinah fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Al-Qur'an itu ibarat pil, Pak. Ini saya sengaja menggunakan diksi kesehatan, Bro, biar familiar di kalangan dokter gitu ya. Teman-teman para medis juga. Ibarat pil, dia bisa memberikan, mengeluarkan khasiatnya yang luar biasa ketika berada di tangan yang tepat. Yang tadi saya katakan ahlinya. Bal huwa ayatum bayyinah. Sungguh Quran itu adalah ayatum bayyinah. Ayat tanda bukti kebenaran Allah yang nyata. Tapi fisuduril ladzina utul ilma. Betul bahwa membaca Al-Quran saja itu sudah memiliki nilai ibadah, bagus. Tetapi kemudian dia akan menjadi ayatum bayyinah hanya pada ahlinya, Baik, ini saya diberi waktu sampai berapa menit, Pak? Saya pernah dengar ajaran Gus Baha, kalau membatasi waktu ulama itu katanya Wah, saya bukan ulama saya. Jadi monggo terserah Pak Ustadz. Makanya saya nggak gini, takut ya. Saya pakai kopnya saya rapi ya nanti. Baik. Jadi ya pokoknya leono adzan ambu ya. Nah, oke, sekarang roller coaster ya. Sekarang saya masuk kepada buku ini, kitab ini. Dalam tradisi ilmiah, yang saya pelototi itu adalah masodir, sumber. Jadi saya pelototi betul sumbernya yang digunakan oleh Prof. Zahid di dalam menyusun tafsir Ar-Rasyid, himpunan tafsir ayat-ayat populer. Hasilnya, Dok, bukan hanya aman, sangat aman. Karena sumber-sumber yang beliau gunakan bukan hanya otoritatif, tapi juga komprehensif. Min asri taklidi ilal asril al hadis. Dari era klasik, taklidi itu artinya klasik, Pak. Sampai era modern. Kemudian komprehensif karena semua mufassir yang alama beliau gunakan. Saya lihat di situ ada Jalalain yang ditulis oleh
disebut Jalalain Bapak Ibu ya karena yang menulis dua-duanya namanya Jalaluddin. Yang satu Jalaluddin Al-Wali, yang satu Jalaluddin Asyuyuti. Sudah itu ibarat diagnosa itu diagnosa yang apa dok istilahnya? Sahih ya. Kemudian ada At-Tabari. Beliau gunakan juga. Kemudian ada Al-Maraghi, kemudian Ibnu Katsir. Kemudian sampai ulama Nusantara yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dengan tafsir Al-Munir. Jadi scientifically kitab ini sahih. Sumbernya nggak perlu diragukan. Tapi nanti Prof, kritiknya tetap ada. Namanya juga bukan pembedah, memberikan kesaksian. Jadi luar biasa. Luar biasa. Jadi beliau mengatakan saya terpaksa harus kembali mengkaji Al-Quran. Itu benar memang seperti itu. Tidak mudah. Bukan hanya sumbernya yang otoritatif dan komprehensif, tetapi juga manhaj. Manhaj itu ini Pak Dokter. Manhaj itu metodologi yang beliau gunakan. Jadi ada kelas di dalam tafsir itu. Beliau gunakan kelas yang paling tinggi, obat gitu kira-kira ya, obat yang cespleng, yang paten. Nah, betul. Yaitu tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini grade mun bakoh nih Kak, bakoh Jambangan. Oh, nggak ada yang merokok ya. Jadi tafsir Quran bil Quran luar biasa. Kemudian beliau menggunakan dalam buku ini manhajnya adalah tafsir Quran bil hadis. Ini namanya tafsir yang maksur, riwayat. Karena semua saya yakin pernah melihat Gus Baha, ya, agama itu riwayat. Meskipun dibarengi dengan diroya. Ya gimana agama nggak riwayat? Kadang-kadang kita memang harus samina wa ta'na. Wudu kalau musafir itu yang dibasuh kok ininya apa? Bagian atas bukan yang bawah. Ngeluh kan kasih. Tapi ya seperti itulah agama. Baik, jadi secara manhaj dan jenis tafsirnya mengarus utamakan, saya melihat dalam buku ini adalah tafsir al-ma'thur, yaitu tafsir Quran bil Quran, kemudian tafsir Quran bil al-ahadis as-sahihah. Jadi luar biasa. Jadi ibaratnya bukan hanya kalau mobil itu sopirnya bukan hanya SIM A tapi sudah B2 umum. Sudah aman. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal baik beliau. Meskipun kalau tidak diakui oleh ketua LP2M nggak bisa dipakai untuk BKD. Tidak kuyon. Jadi itu yang pertama. Jadi secara masodir sumber aman. Kemudian metodologi yang digunakan sahih, valid karena tafsirul Quran bil Quran, kemudian tafsirul Quran bil hadis. Sebab saya menangkap betul di dalam buku tafsir Ar-Rasyid ini kehati-hatian beliau terhadap ancaman hadis Nabi, man fassara Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, ini sudah jam 10.47. Baik, tadi saya ngerpek di HP saya. Bentar. Nah, yang ketiga, apa yang beliau lakukan, tapi di sini
Ini penilaian saya, bisa jadi saya keliru. Tapi insya Allah enggak lah. Pede amat. Apa yang beliau lakukan itu seperti yang dilakukan oleh para mufassir terdahulu, khususnya Ibnu Jarir At-Tabari. Apa? Beliau menghimpun berbagai pendapat, beliau ringkas, kemudian beliau berikan pendapat, beliau berdasar itu semua. Jadi kalau bagi teman-teman yang pernah tradisi pesantren gitu ya, itu nggak perlu turnitin itu sebenarnya, plagiarisme itu, karena memang itu milik kita, Pak. Kita tidak pernah mengklaim pendapat yang bukan pendapat kita hanya merujuk, menukil. Maka di dalam At-Tabari itu biasa itu, At-Tabari dalam satu ayat itu sampai 20, kadang-kadang sampai 40 kaul dari para ulama-ulama sebelum beliau maupun yang sezaman. Jadi lagi-lagi tradisi mengutip itu yang kemudian dibawa ke modern university di barat itu Saman boleh ngutip saya, itu mereka mengadopsi apa yang sudah berjalan di dunia Islam sekian lama. Sehingga kemudian memang kan tidak etis kalau itu pendapatnya si A kemudian kita klaim sebagai pendapat kita sendiri. Maka himpunan tafsir ini benar sudah judul ini, himpunan tafsir. Nah, beliau menuliskannya, menghimpunnya dan memberikan penjelasan yang dirasa perlu. Kemudian yang berikutnya yang saya saksikan, yang saya persaksikan dari kitab Tafsir Ar-Rasyid ini adalah lagi-lagi saya yakin itu karena sikap Prof. Zahid yang ikhtiroman lil ulama al-qudama, penghormatan terhadap para mufassir terdahulu. Yang utama di dalam kitab atau dalam buku Tafsir Ar-Rasyid ini adalah jenis tafsir yang mengutamakan pertama makna mufradat, kemudian makna jumlah, baru kemudian al-murad. Nah, begitu. Dan itu memang seperti itu semua. Memang seperti itu semua. Cara ulama kita menafsirkan itu. Makanya tadi saya bilang bukan hanya aman ini, karena bukan hanya punya SIM, ya, tapi SIM-nya malah sudah B2 umum. SIM B2 umum itu bisa menyupiri tronton, Pak. Bukan hanya mobil kecil, tronton. Jadi itu tahlili bayani istilahnya. Meskipun ada mix dengan maudhu'i sedikit, tapi yang utama adalah tahlili bayani, deskriptif. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang kritiknya. Kritiknya harus kritik. Pertama, saya itu lama, Pak, dulu ngamen jadi dosen karena gaji dosen zaman sebelum Gus Dur itu kecil. Saya ngamen di penerbitan ya sebagai bank macam-macam. Ini kertasnya bagus, saya suka, Dok. Tetapi yang saya nggak suka covernya. Ini terlalu tawadhu, terlalu humble. Masa Quran yang mulia disajikan oleh sopir B2 umum yang SIM-nya B2 umum, kurang mewah ini sih. Di embos kayak kemudian warna ini saya nggak suka. Tafsir Ar-Rasyid ini menurut saya kromasinya kurang. Kenapa nggak golden color? Pak moderator harus ikut. Saya 15 tahun
di penerbitan. Jadi ini terlalu humble ini dok. Kritik saya itu Prof Jai. Jadi terlalu humble. Sekarang itu kalau humble itu malah tak elek koreng. Itu saya punya adik, dia pengusaha cake, dijual murah itu malah nggak laku. Dikasih casing yang biasa-biasa nggak laku. Jadi memang betul katanya, saya setuju dalam hal ini terhadap Gus Bah. Prof Zahid terlalu tawadhu, atau memang persoalan yang seperti ini perlulah hal-hal yang teknis tapi penting. Penting. Kadang-kadang kita lupa itu. Ini serius, saya mengatakan ini too humble. Too humble. Jadi mestinya saya membayangkan ini Pak Moderator, warna kuningnya itu golden. Kemudian warna ininya itu deep dengan high chromation. Jadi biru yang tegas. Ini kan biru nggak jelas. Demokrat enggak, PKB enggak, PAN apa maneh, itu kan. Jadi yang jelas. Karena ayatum bayyinah gitu. tapi itu selera ya. Tapi enggak lah katanya warna itu juga ini ya, apa? Convey the meaning kan gitu kan. Convey the meaning, membawa makna. Nah, kritik saya yang kedua, dan itu saya berharap kemungkinan karena saya hanya membaca buku ini, tidak melihat yang di video. Al-Quran itu kan memang betul kata beliau, kita harus tunduk. Beliau tahu siapa saya sejak saya masih muda, karena kita berteman hampir 30 tahun ya. Memang benar memang. Saya dulu pernah main-main dengan tanda petik in between dengan Quran, setelah itu saya nggak berani. Jadi memang kita harus tunduk dalam artian tidak mungkin ini ditentang, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ditentang oleh nalar, tidak mungkin ditentang oleh apapun Al-Quran itu. Dia selalu keluar sebagai pemenang. Artinya katanya orang Jawa kecelik, seolah-olah ini Quran apa sih maunya gitu ya. Tapi ternyata benar. Jadi karena Al-Quran itu di dalam ayat yang lain disebutkan tibyanan likulli syai'. Ini gak main-main kan Bapak Ibu. Tibyan itu artinya penjelasan. Likulli syai'. Kul itu katanya orang Arab, ya kan, general, exhaustive, dia menyeluruh bagi semua hal. Likulli syai', tibyanan likulli syai'. Artinya Prof Zahid dengan tradisi tafsir yang sudah berkembang di dunia Islam, yang kebetulan mengutamakan metode tahlili bayani, ya, penjelasan secara etimologis makna mufradat dan jumlah, tetapi sesungguhnya eksplisit maupun implisit Al-Quran itu hanya mungkin mendatangkan manfaatnya yang besar tadi itu ketika kita melakukan apa yang disebut sebagai kolaborasi keilmuan di dalam mengkaji. Dan tadi disinggung oleh Direktur Pasca IAIN, saya juga sangat berharap nanti di jilid kedua atau jilid ketiga atau apa umpamanya tafsir Ar-Rasyid, himpunan tafsir ayat atau surat-surat tentang medis, tentang kesehatan jiwa. Karena tadi Fakhruddin Ar-Razi itu adalah orang pertama yang
meneliti tentang hubungan antara penyakit dan depresi. Dan saya sudah merasakan, karena kemarin saya cemas, lambung saya langsung. Oh, ternyata memang betul. Jadi maksud saya adalah Rumah Sakit Muhammad Nur dengan seluruh dokter, para medis semuanya menjadi rumah sakit peneliti, kemudian di bawah bimbingan Prof. Zahid mengawal soal syarat-syarat tafsir Quran itu, kemudian tetapi secara spesifik kemudian menghasilkan karya tafsir medis. Fakhruddin Ar-Razi ini adalah pribadi, beliau dokter seperti yang saya bilang, 2 kali direktur rumah sakit, berada masa Al-Muqtadi, ya, yang kedua itu Muqtadi Billah, nama Khalifah Abbasiyah waktu itu. Beliau menulis yang menunjukkan bahwa dia imbang, integrasi, tidak pincang, Pak. Enggak hanya penekanannya pada sisi spiritual saja, tapi juga hal-hal yang non spiritual, karena sesungguhnya antara yang spiritual dan non spiritual, antara yang fisik non fisik itu hakul yakin, itu integrated, dan itu adalah ayatun dari keesaan dan ketauhidan itu sendiri. Beliau menulis satu kitab yang sampai hari ini tetap dikaji, yaitu Mabahis Al-Masyriqiyah fil ilmi ilahiyat wat tabi'iyah. Si siapa? Fakhruddin Ar-Razi itu. Jadi kajian, penelitian, baksun, mabahis, ya, kajian-kajian tentang sumber ilmu ilahiyah, ketuhanan, spiritualitas, dan tabi'iyah, alam. Jadi ini imbang. Jadi kalau sekarang IAIN dengan semboyan integrasi ilmu itu sebenarnya Beni Andiin, Roandiin Fakhruddin Ar-Razi. Jadi mulai dulu seperti itu. Jadi saya berharap betul, terutama dokter-dokter muda, para medis yang masih muda, memberanikan diri, karena dulu rumah sakit itu bukan hanya mustasfa, bukan hanya tempat penyembuhan, tapi sekaligus adalah research center. Nah, di bawah bimbingan Al-Quran yang mengawal beliau. Nah, ya, sementara yang terkait dengan ayat-ayat, yang terkait dengan ayat-ayat yang sifatnya itu kauniyah, itu teman-teman medis nanti kolaborasi. Saya yakin balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilma itu benar-benar akan mewujud. Saya pikir itu kurang lebihnya. Saya sekali lagi tidak membedah, ya, tapi memberi kesaksian bahwa satu, kitab ini aman dari sisi, maksudnya aman itu sahih gitu, dari segi sumber maupun dari sisi metodologi. Sayangnya ya tadi terlalu humble itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Masyhur. Saya sepakat Ustadz, mengingatkan kita betapa beruntungnya rumah sakit ini memiliki atau didatangi oleh Prof. Zahid. Beliau ahli dari Al-Quran, betapa dekatnya kita dengan sumber keilmuan. Ustadz Masyhur tadi mengingatkan kita betapa beruntungnya kita. Ya, saya juga sepakat kalau sampean menuturkan buku ini kurang mewah gitu ya. Ya sudah, saya manut saja, sampean lebih paham. Lanjut ke pertanyaan. Kalau pertanyaan ini untuk teman-teman bisa saya batasi. Jadi 3 saja, 3 pertanyaan. Silahkan angkat tangan semuanya. Oke. Terima kasih. Saya mulai dari, mohon maaf, Dr. Andi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi, moderator, memberikan kesempatan kepada saya.
Jadi mungkin Prof Said tidak pernah ketemu saya di masjid, Prof. Tapi insya Allah saya selalu mengingat, saya selalu pasang alarm Prof di HP saya bahwa hari ini ada kajian. Artinya malam itu saya harus membuka YouTube-nya Muhammad Nur. Saya meramaikan kajian ini di YouTube-nya Muhammad Nur, Prof. Saya orang awam, Prof. Jadi kalau mendengarkan langsung, kadang-kadang kalau terkait tafsir itu, saya nggak bisa langsung mencerna begitu ya. Tapi dengan YouTube kelebihannya saya bisa scrolling, Prof. Jadi poin-poin yang disampaikan di Prof pada saat kajian, saya kalau yang ini saya ulang-ulang itu, begitu, Prof. Yang favorit bagi saya adalah yang sering saya putar itu adalah kajian tafsir Al-Fatihah, kajian tafsir Al-Baqarah juga, gitu ya. Karena Al-Fatihah itu, apalagi ya, akhir-akhir ini saya juga sering mendalami itu, karena Al-Fatihah itu bagian, Prof juga menyampaikan di buku itu adalah As-Safiyah, begitu ya. Jadi termasuk surat yang penyembuh juga, gitu, Prof. Ada beberapa hal yang saya tanyakan, yang saya tanyakan ini, Prof. Prof juga membahas di sana terkait keberadaan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah itu ya. Ada beberapa pendapat bahwa basmalah ini ada yang ngomong bagian dari surat Al-Fatihah, begitu ya. Ada yang ngomong ini adalah awal dari seluruh surat yang ada di Al-Quran, begitu. Kemudian ada yang menjawab bahwa ada berbagai macam. Tadi Prof juga sudah menjelaskan di dalam tafsir ini, tapi saya ingin menjelaskan, ingin penjelasan langsung dari Prof terkait adanya berbagai pendapat seperti ini, Prof. Gitu ya. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, ada beberapa teman-teman Islam di luar sana yang pada saat membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu ya, Bismillahnya ada yang dikerasain, ada yang dipelankan, gitu, Prof. Kenapa seperti itu, Prof? Begitu ya. Mungkin itu dulu, Prof, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya kita kumpulkan dulu pertanyaannya, nggih. Angkat tangan lagi. Tadi yang pertama Mas belakang, GD Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi sebagai moderator telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya aktif sebagai perawat di UGD Rumah Sakit Muhammad Nur. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mulai dari pujian, kritik, saran, sampai pertanyaan. Jadi untuk pujian yang pertama, ini kami sangat berterima kasih kepada Prof Zahid yang sudah membukukan tentang tafsir yang selama ini kita bahas di musola, sehingga di masjid ya, di masjid, mohon maaf, sehingga kalaupun nanti saya tidak sempat untuk memberikan penjelasan yang lengkap terhadap anak saya kemudian hari, ini bisa dibaca oleh anak saya, sehingga juga memiliki wawasan yang luas tentang tafsir Al-Quran. Kemudian namun benar menurut Dr. Andes Muhammad Mashhur Abadi sebagai pembedah tadi, bahwa covernya memang kurang menarik, sehingga ketika saya letakkan di etalase itu kurang mencolok, jadi kurang menjadi perhatian bagi orang yang bertamu di rumah, begitu. Kemudian kalau boleh saran, mungkin nanti setelah saya baca dalam waktu yang singkat sejak tadi, bahwa pembahasannya berbatas pada tafsirnya saja, tapi tidak menambahkan sesuatu dalam kehidupan yang berkolerasi, yang ada hubungannya, sehingga masyarakat awam juga masih bertanya-tanya tentang hal tersebut. Kemudian pertanyaannya, jadi saya tadi sempat membaca tafsir surat Al-Ma'un, khususnya pada ayat 3 yang menjadi perhatian tentang pemilihan kata to'am, bukan it'am ya. Hari ini menunjukkan pentingnya kita untuk berbagi kepada sesama. Namun di kehidupan kita saat ini, justru pemerintah kita ada, kalau tidak salah,
saya sempat mencatat tadi di pasal 504 KUHP dan bahkan di peraturan-peraturan daerah di sebagian kota itu melarang kita untuk berbagi untuk pengemis. Ya, jadi ada di beberapa tempat itu, ada di beberapa lokasi persimpangan itu biasanya ada pengemis dan kalau kita sebutnya adalah orang kreatif ya, yang mengamen mencari nafkah. Kemudian kita diancam dengan berbagai hukuman, diantaranya dengan denda maksimal 1 juta atau kurungan maksimal 3 bulan ketika kita memberikan dan ketahuan. Kalau tidak ketahuan mungkin tidak ada apa-apa. Terkait dengan hal itu, apakah hal ini dalam ayat ketiga itu berhubungan dengan kejadian-kejadian yang seperti itu? Kalau misal tidak berhubungan ya alhamdulillah. Kalau misal ada, seperti apa kita harus menyikapinya? Apakah kita mengikuti pemerintah sesuai dengan anjuran agama juga bahwa kita juga harus mengikuti ulil amri? Kemudian atau apakah mengikuti kata hati nurani untuk memberikan berbagi kepada sesama manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan yang wanita, nggak ada perempuan? Nggak ada. Ya sudah, yang konsisten silakan di belakang. Dan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih kepada Pak Moderator Dr. Endi, Bapak Kiai Haji Zahid selaku penyaji. Langsung saja ke poin biar yang pernah perlu penjelasan yang luas. Pertama tentang surat At-Tin ayat terakhir, ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan biasanya kalau semisal lagi berjamaah dibaca oleh imam, maka makmum membaca bala wa ana dari syaitin. Nah, ungkapan ini warid dari Nabi seperti itu. Yang pertama, yang kedua tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Tentang ayat puasa ini sebetulnya Kiai Haji Muhammad sudah menjelaskan, cuman saya lupa. Mohon penjelasan dari dari rahasia ayat memakai bina majhul kutiba alaikumus syiyam seperti itu. Dari rahasia ayatnya memakai kutiba alaikumus syiyam di bina majhul. Terus yang terakhir, kami juga alhamdulillah mengikuti kajian tafsir Jalalain bersama Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Rahman di Penempan setiap hari Jumat, karena ini terbuka untuk umum. Mungkin dari karyawan Sudi atau teman-teman yang mau ikutan boleh hadir ke majelis atau bisa ikuti di YouTube-nya juga, atau juga di doa terben di hati itu dipancarkan. Nah, beliau mengutip sebuah hadis Nabi, Innal Qur'ana nazala bihusnin, Innal Qur'ana nazala bihusnin, fa idza qara'tumuhu fabku wa lam tabku fatabakau. Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan susah payah. Kanjeng Nabi menerima wahyu Al-Qur'an dengan susah payah. Terus jika kamu membaca Quran maka menangislah, dan jika bisa menangis maka pura-pura menangislah. Dari situ kita berusaha untuk belajar tafsir, untuk tadabbur. Nah, dari situ kemudian maka kami minta penjelasan. Kalau semisal kita baca biasa saja, satu huruf dapat 10. Nah, untuk tadabburnya itu minta semacam perbandingan teman-teman semua yang hadir, juga yang mendengar lewat YouTube atau yang lewat on air lewat radio Muhammad Band bisa lebih semangat untuk memperdahsyat kualitas baca Al-Quran seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja, monggo Prof. Zahid bisa menjawab pertanyaan pertama
dari Dr. Andi terkait basmalah dan keras atau lirih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jadi pertama yang disampaikan oleh Bapak Masyhur Abadi, nah, itu tampak kesan berlebihan bagi saya. Jadi kita sama-sama pembelajar Al-Quran, sama-sama belajar Al-Quran. Bahkan sempat lagi ketemu beliau di depan rektorat itu, beliau usul sebelum dicetak ini kasih nama Az-Zahidi gitu. Wah, saya pikirkan dulu, saya tidak langsung terima. Tak pikir-pikir ya, sambil diskusi dengan istri, ya karena cuma yang ada di rumah istri gitu. Satu lagi. Saya pikir kok kesannya ada menonjolkan diri, jadi akhirnya saya mohon maaf pada beliau, tidak saya terima. Jadi terkesan kok merasa diri hebat. Jadi kita sama-sama belajar Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kenapa diberi nama tafsir? Tafsir itu bukan ifsar. Tafsir menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu. Masih ingat, kira-kira ada ingat ketika saya ngaji tafsir? Jadi kalau menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'il, itu bertahap, step by step, sedikit demi sedikit. Jadi al-fasru itu makna asalnya kan menyingkap. Bapak-bapak tahu arti menyingkap? Nah, tahu bapak-bapak menyingkap adalah jadi menyingkap itu maknanya menampakkan sesuatu yang semula tersembunyi. Itu menyingkap. Gitu. Nah, Al-Quran, tafsir Al-Quran itu semakin lama semakin banyak kan. Baik ya karyanya atau jilidnya semakin lama semakin banyak. Kenapa? Itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, semakin banyak orang yang butuh pada penjelasan ayat. Yang kedua, semakin banyak masalah yang membutuhkan penjelasan dari ayat. Ini yang tadi saya tangkap kritik beliau. Kritik beliau. Jadi semakin banyak masalah yang perlu jawaban Al-Quran. Nah, itu mungkin nanti kritik beliau kita jawab lewat ya. Karena tema-tema itu dari diskusi dengan Ketua Takmir Pak Sarif ini. Jadi nanti mungkin jilid 2-nya lebih pada tematik tertentu. Saya sungguhnya sering juga mancing-mancing di ketika acara di kajian itu. Mungkin ada pandangan dari dunia. Saya kan berbahagia sekali bertemu dengan panjenengan yang bagi saya dunia panjenengan dunia lain, bagi saya panjenengan dengan saya dunia lain itu loh. Jadi hari ini kan dunianya berbeda, ini tidak seperti yang biasanya gitu. Saya ingin minta pandangan dari medis tentang apa, misalkan tentang jangan berlebihan kalau makan. Kira-kira kata berlebihan itu gimana ukuran medisnya kan begitu. Jadi kan sempat saya tanya, kalau bisa ayo kita tulis bareng. Saya perspektif Al-Qur'annya, panjenengan perspektif medisnya. Kita kirim ke jurnal. Itu. Saya senang gitu. Seperti kata saran beliau. Jadi karena beliau ketua LP2M harus manut gitu. Ini sudah start, ini harus dijalankan gitu. Senang saya. Jadi itu satu. Jadi namanya tafsir itu memang bertahap, jadi mohon. Jadi ini awalnya saya hak lillahi ta'ala, bersyukur pada Allah, ini barokah betul untuk saya. Jadi sampai bisa menghadirkan seperti ini. Saya mudah-mudahan nanti kalau sudah meninggal, kira-kira kalau panjenengan ditawari oleh Allah, kalau ditawari kira-kira minta umur berapa? Tambahan umur. Iya, berapa kira-kira? 100 tahun lagi? Hah?
Susah juga kan jawabnya kan, kalau ditawari teman susah juga jawabnya itu. Iya, saya juga. Tapi yang penting mudah-mudahan berapapun usia kita menjadi usia yang penuh dengan keberkahan. Jadi ibu-ibu tahu R.A. Kartini usianya berapa meninggalnya? Nah, usia beliau meninggal masih sangat muda. Jadi kalau bahasa Guiran masih jamur, janda usia subur gitu ya. Masih 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun itu masih muda kan. Tapi kenapa fotonya dikenang ya, setiap tahun ada hari raya untuk beliau itu menandakan umurnya yang penuh dengan keberkahan. Amin ya. Baik itu, jadi insya Allah Pak Masyur, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut ya, Bapak Sarif juga. Baik, Pak Ardi dengan Andi, mohon maaf Andi. Jadi basmalah itu memang diperdebatkan apakah ia bagian dari surah atau bukan gitu ya. Jadi di seluruh tulisan saya sudah ada. Meskipun saya punya buku khusus, itu penelitian saya di bawah kendali beliau tentang kemutawatiran Al-Quran. Kenapa basmalah itu masih dipersoalkan kalau Al-Quran itu mutawatir? Kalau saya di buku itu memilih pendapat ada namanya mutawatir amali, bahwa termaktubnya surah basmalah pada mushaf Al-Quran itu menunjukkan para sahabat sepakat bahwa basmalah bagian dari Al-Quran. Kenapa? Karena ada kalimat amin yang disunnahkan membaca setelah Al-Fatihah, meskipun itu disunnahkan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu saya pilihan itu. Jadi perkara perbedaan itu ya biasa gitu. Cuma kan harus ada pilihan gitu. Kalau saya di tulisan itu memilih, ini menunjukkan di samping argumentasi yang lain memilih bahwa para sahabat sepakat bahwa pencantuman basmalah pada awal surah Al-Fatihah menunjukkan basmalah itu bagian dari surah itu, termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Meskipun tidak sampai angka 6666 gitu. Saya bolak-balik, jumlah ayat Al-Quran maksimal paling banyak jumlahnya 6.236 ayat Al-Quran. Itu sudah hitungan paling banyak. Nah, kenapa kemudian ada yang baca keras, ada yang baca pelan? Ini berkaitan dengan kira-kira pendapat mana yang diikuti. Kalau pendapat yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka biasanya baca sir atau bahkan mungkin tidak baca. Ya. Baca sir atau baca. Cuma saya sering, karena saya alhamdulillah bisa dipertemukan dengan banyak orang, termasuk dari teman-teman yang seringkali tidak membaca Fatihah, tidak membaca basmalah di awal Fatihah, atau baca sir. Saya hanya sekedar bilang, panjenengan kalau jadi imam, bacalah basmalah agak dikeraskan sedikit, meskipun tidak yakin basmalah bagian dari surah. Kenapa? Karena baca basmalah meskipun bukan bagian dari surah Al-Fatihah, menurut keyakinan panjenengan tidak akan membatalkan sholat. Toh nanti di belakangnya yang makmum jenengan tidak was-was dengan kesempurnaan bacaan Fatihah panjenengan. Saya sering menyampaikan begitu. Kenapa? Ya harmoni kita jaga gitu. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum ya bebas, atau sendirian ya bebas kan gitu. Begitu kira-kira komentar saya Bapak ya. Jadi ayo baca basmalah. Saya ada ijazah khusus dari guru saya. Kalau panjenengan ingin dikabulkan segala hajatnya, baca basmalah sebanyak 786 kali. Silakan diamalkan. 786 kali. Basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim baca 786 kali. Yang kalau Fatihah lama, basmalah. Gitu. Apa hajatnya baca basmalah 786 kali. Insyaallah dikabulkan oleh Allah. Baik, pembahasannya tidak dikorelasikan dengan dinamika kehidupan, benar. Jadi memang banyak, karena ini
persiapannya murni untuk menyampaikan pesan ayat saja. Jadi belum sampai pada bagaimana kita menjawab masalah. Jadi terima kasih. Mungkin nanti pada edisi berikutnya nanti bisa dimasukkan persoalan-persoalan menarik yang berkembang saat itu. Tapi kalau di YouTube-nya sering saya singgung, di YouTube-nya ada persoalan-persoalan di lapangan yang saya singgung di YouTube-nya. Semisal soal pengemis itu saya singgung di YouTube-nya, insya Allah coba cek di YouTube-nya, saya singgung. Jadi memang Islam itu sama sekali bukan sama sekali ya, membenci lah begitu. Kita meminta kan begitu, mengemis. Kalau ingin meminta itu ada syarat khususnya, syarat-syarat yang ketat, menjadi terpaksa meminta, ada syarat yang ketat, itu ada, sudah sampaikan di YouTube-nya. Jadi artinya secara syar'i memang sesuai ya peraturan itu. Cuma memang ketika dilarang memberi, maka mau tidak mau harus ya yuk disantuni mereka dengan baik agar tidak menjadi pengemis. Gitu. Terakhir yang pertanyaan ketiga, ini pertanyaan baru, bukan bedah buku namanya ini ya. Ini sudah ada sebenarnya, alaihissallahu biakamin hakimin, itu kan itu strukturnya memang pertanyaan tapi sungguhnya itu informatif. Jadi khobar itu. Jadi struktur ini kan pertanyaan ya. Jadi insya'iyan lafdan wa khobarian maknan. Jadi strukturnya memang pertanyaan tapi sungguhnya maknanya ini adalah informasi bahwa Allah zat yang paling adil dibandingkan dengan yang lainnya, yang paling adil lainnya. Jadi artinya sungguhnya itu tidak butuh jawaban. Karena Allah tidak minta jawaban itu sebenarnya itu. Jawaban. Nanti dilihat lagi ini sudah dikaji ini mungkin di YouTube-nya. Kemudian surah Al-Baqarah juga masih sudah belum ada di sini ya. Kenapa pakai kutiba? Kenapa tidak ditegaskan siapa yang memberi, yang mewajibkan? Itu sempat saya sampaikan di kajian Ramadan tahun kemarin insyaallah. Kenapa pakai ya alladzina amanu kutiba alaikum, tidak pakai kataballah alaikum atau katabna alaikum. Jadi itu menunjukkan bahwa seandainya puasa itu tidak ada kewajiban dari Allah, maka manusia secara pribadi akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Panjenengan yang pasti jawab di kalangan kedokteran. Seandainya tidak ada kewajiban puasa dari Allah, maka manusia itu dengan sendirinya akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Sehingga Allah sebutkan tidak ada sebutan kami wajibkan, tidak. Tapi kutiba, diwajibkan, tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Jadi panjenengan mesti jawab. Nah ini kolaborasinya penting di sini. Kalau bisa nulis bareng itu luar biasa ini. Jadi ini tambahan barokah, nikmat. Kita kirim ke jurnal, kalau perlu yang Scopus. Karena bagian di kewajiban profesor nulis Scopus namanya. Tagihannya Scopus terus. Insyaallah. Saya rasa itu membaca saja ya benar. Apalagi tadabbur ya. Bandingannya gimana ya? Bandingannya yang sebandingannya. Tadabbur saja sudah satu hal yang sangat dianjurkan. Sang afala yatadabbarunal Qur'an, sangat dianjurkan. Ya sebisa mungkin ya kita lafalkan. Makanya kalau kajian kita, yuk kita baca dulu bareng-bareng, karena dalam pembacaan kita di situ ada pahala, kemudian kita kaji, kan di situ ada nilai tadabburnya. Saya rasa itu komentar saya. Ya, nanti yang lain-lain di kajian saja, jangan sekarang semua ini bedah buku aja. Cukup pulangun ya. Oke, terima kasih Prof. Zaid. Mungkin ada tambahan, Ustaz Mansur? Statement terakhir Pak. Mungkin tambah sekilas kata jadi terkait apa yang disampaikan Pak Mansur ya. Saya termasuk yang Terkait cover nih, Prof. Saya termasuk yang ini ngikuti pepatah. Don't judge the book by the cover, gitu ya. Jadi bagi saya cover itu no problem. Yang terpenting ada isi, Prof.
Yang penting saya bisa memahami bukunya Prof, itu aja Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Andi. Monggo silakan Ustaz. Makasih Pak Prof Zahid, Pak Direktur, dan semua teman-teman para medis, dokter yang hadir. Sekali lagi ini penegasan bahwa Islam, maksudnya melalui Al-Quran, itu adalah menjadikan orang-orang muslimin, kaum muslimin itu menjadi komunitas pertama yang memperlakukan penyakit itu sebagai penyakit. Ya, saya ulangi lagi, memperlakukan fenomena penyakit sebagai penyakit. Artinya pendekatannya itu benar-benar sangat saintifik. Meskipun sebagai muslim mukmin kita juga meyakini hal-hal yang non medis. Itu wilayahnya Prof Zahid. Nah, yang memperlakukan penyakit sebagai penyakit yang sifatnya hissi, fisik, itu wilayahnya teman-teman di Rumah Sakit Andur. Nah, ini yang saya harapkan kolaborasi. Tadi betul itu. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Seandainya tidak diwajibkan, Allah tidak mewajibkan itu, maka manusia sendiri yang akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Lah ini what's up with fasting, kan gitu kan? Ada apa dengan puasa bagi ini? Jadi sekali lagi Prof, ini nggak ada hubungannya dengan LP2M. Maksud saya sangat berharap, entah meskipun tidak harus di jilid kedua atau di jilid ketiga, tapi menurut saya karena or in between CO gitu ya, event organizer dari ini dan sekaligus pemilik programnya ini adalah rumah sakit, maka di jilid kedua atau ketiga atau himpunan tafsir ayat-ayat medis atau ayat-ayat yang terkait dengan itu menurut saya wajib. Meskipun saya tidak mentarget harus di jilid 2 atau 3, dan saya berharap teman-teman para medis, teman-teman dokter, terutama yang muda-muda, perawat-perawat yang masih muda juga, ini benar-benar memberikan kontribusi, betul-betul ada kolaborasi antara ulama fi ulumiddin dengan ulama fi sya'nihi gitu kan, di fi majali kan gitu kan. Dan itu adalah keutuhan. Insya Allah Al-Quran akan semakin menjadi ayatum bayyinah. Makasih, itu statement saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Masyhur, Prof Zahid. Saya pikir ini sudah terakhir nih. Jadi kami, Prof Zahid juga mungkin masih ada acara, Ustadz Masyhur ada acara. Kami cukupkan sekian. Acara ini benar-benar acara ilmiah, malah bikin PR di belakangnya. PR-nya banyak. Prof Zahid membuat jilid dan sebagainya. Teman-teman juga harus belajar lagi. Siapa tahu kita masih punya utang, berarti kita bikin buku kesehatan, nanti launchingnya di IAIN Madura, berarti. Oke, saya ucapkan sekian. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.